Baik, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Idewa Sri Murdani dari kelas E dengan jurusan TMTI dengan nomor NIM 2010-12-14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan dari database itu sendiri. Berikut adalah prosesnya. Nah, yang pertama kita akan membuat suatu database dengan nama mahasiswa. Kita akan memasukkan atau menginputkan perintah yaitu create database. Nah, database yang kita akan buat akan kita beri nama mahasiswa. Kemudian kita akhiri dengan tanda titik koma. Kemudian selanjutnya kita akan blok dan kita akan jalankan. Di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya apa? Yang artinya perintah yang kita masukkan atau yang kita inputkan sudah berhasil untuk dijalankan. Selanjutnya kita akan berlanjut pada tahap berikutnya. Nah, setelah kita membuat suatu database, kita akan menggunakan database tersebut dengan menginputkan atau memasukkan perintah use mahasiswa. Kita akhiri dengan tanda titik koma, kemudian kita blok, dan kita jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya bahwa perintah yang kita inputkan atau yang kita masukkan sudah berhasil untuk dijalankan. Kemudian kita lanjut pada tahap berikutnya. Nah, di sini kita akan membuat dua buah tabel, yaitu yang pertama ada tabel jurusan dan yang kedua ada tabel biodata. Nah, kita akan mulai dari tabel jurusan terlebih dahulu. Nah, kita akan inputkan atau masukkan perintah yaitu create tabel jurusan. Kemudian, dalam tabel jurusan ada beberapa file, yaitu yang pertama ada kode jurusan yang saya singkat dengan kodjur, dengan nama kodjur. Nah, seperti ini. Kodjur menurut saya atau saya akan berikan tipe data integer. Karena apa? Karena tipe data integer merupakan suatu tipe data yang digunakan untuk mendeklarasikan suatu angka atau bilangan bulat. Sedangkan kodjur ini atau kode jurusan merupakan suatu file yang terdiri atas angka. Maka dari itu saya inputkan atau saya masukkan tipe data integer. Kemudian dalam keterangannya tidak boleh kosong atau not null. Kemudian kita akan inputkan atau masukkan file yang kedua, yaitu nama jurusan yang saya singkat dengan nama jur. Nah, di sini nama jurusan saya beri tipe data varchar. Karena apa? Karena tipe data varchar merupakan suatu tipe data yang digunakan untuk mendeklarasikan suatu karakter yaitu berupa huruf. Sedangkan nama jurusan ini merupakan suatu file yang terdiri atas huruf. Maka dari itu saya inputkan varchar tipe data. Dengan nilai 50. Dan dalam keterangannya tidak boleh kosong atau not null. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan inputkan atau kita akan masukkan file yang ketiga, yaitu ketua jurusan. Nah, ketua jurusan ini menggunakan garis bawah karena apa? Karena dalam database tidak diperkenankan menggunakan spasi. Maka dari itu, kita akan menggunakan garis bawah sebagai pengganti dari spasi. Sebagai tanda hubungnya. Kemudian, saya akan berikan tipe data varchar. Dengan nilai 50. Dan dalam keterangannya tidak boleh kosong atau not null. Kemudian setelah ini kita akan memilih primary key-nya. Di sini saya akan memilih kode jurusan sebagai primary key-nya. Kenapa? Karena kodjur itu bersifat unik dan tidak mungkin semua jurusan memiliki kodjur yang sama. Maka dari itu saya memilih kodjur sebagai primary key-nya. Kita akan masukkan atau kita akan inputkan perintah constraint PK atau primary key garis bawah jurusan primary key dalam kurung kodjur. Nah, seperti ini.
Kemudian kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya apa? Yang artinya perintah yang kita masukkan atau yang kita inputkan sudah berhasil untuk dijalankan. Untuk mengetahui hasilnya atau outputnya, kita bisa klik kanan, kemudian kita refresh objek, kita klik refresh object browser, kemudian kita klik database mahasiswa, kemudian klik tables, dan kita klik jurusan, dan kita klik tabel data. Nah, ini adalah output yang dihasilkan. Kemudian kita akan lanjut pada tabel berikutnya, yaitu tabel biodata. Kita akan memasukkan perintah atau menginputkan perintahnya, yaitu create tabel biodata. Nah, dalam tabel biodata juga terdapat beberapa file, yaitu yang pertama ada nomor mahasiswa. Yang mana nomor mahasiswa saya berikan tipe data integer. Karena apa? Karena tipe data integer merupakan suatu tipe data yang digunakan untuk mendeklarasikan suatu angka atau bilangan bulat. Sedangkan nomor mahasiswa ini merupakan suatu file yang terdiri atas angka. Maka dari itu saya berikan atau saya inputkan tipe data integer. Dan dalam keterangannya tidak boleh kosong atau not null. Kemudian kita akan lanjut pada file berikutnya, yaitu kode atau kode jurusan. Nah, di sini kode jurusan atau file kode jurusan ini sudah saya terangkan pada tabel jurusan. Maka dari itu saya tidak akan menjelaskannya lagi. Nah, kita akan lanjut pada file berikutnya, yaitu nama mahasiswa. Nah, nama atau nama mahasiswa ini saya akan berikan tipe data varchar dengan nilai 50. Dan dalam keterangannya tidak boleh kosong atau not null. Nah, nama saya berikan tipe data varchar karena tipe data varchar merupakan suatu tipe data yang digunakan untuk mendeklarasikan suatu karakter, yaitu berupa huruf. Nah, di sini nama merupakan satu file yang terdiri atas huruf. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menginputkan file, yaitu nilai. Nilai saya berikan tipe data float. Karena apa? Karena tipe data float merupakan suatu tipe data yang digunakan untuk mendeklarasikan bilangan desimal. Di sini nilai bisa saja mengandung bilangan desimal. Maka dari itu saya menggunakan tipe data float. Dan dalam keterangannya tidak boleh kosong atau not null. Kemudian kita akan inputkan file, yaitu alamat. Saya gunakan tipe data varchar dengan nilai 50, dan dalam keterangannya tidak boleh kosong atau not null. Nah, yang terakhir yaitu ada JK atau jenis kelamin. Saya akan gunakan tipe data varchar dan dengan nilai 50. Dan dalam keterangannya tidak boleh kosong atau not null. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan memilih primary key-nya. Nah, primary key yang saya pilih dalam tabel biodata itu adalah nomor mahasiswa. Karena apa? Karena nomor mahasiswa merupakan suatu file yang bersifat unik dan tidak mungkin semua mahasiswa memiliki nomor mahasiswa yang sama. Maka dari itu saya menggunakan nomor mahasiswa sebagai primary key-nya. Kita masukkan perintah, yaitu constraint PK atau primary key garis bawah biodata primary key dalam kurung nomor mahasiswa. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok, selanjutnya kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses. Yang artinya apa? Yang artinya perintah yang kita inputkan atau yang kita masukkan ini sudah berhasil untuk dijalankan. Untuk melihat outputnya atau hasilnya, kita harus klik kanan,
kemudian refresh object browser. Kemudian kita klik lagi sekali atau sekali lagi database mahasiswa, kemudian klik tables, kemudian kita klik biodata. Nah, di sini kita klik tabel data. Nah, di sini akan keluar outputnya atau hasilnya dari perintah yang tadi kita inputkan. Ini adalah hasilnya atau outputnya. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan foreign key-nya atau kunci tamunya. Nah, di sini kunci tamu atau foreign key terletak pada entitas atau tabel yang lemah, yaitu ada pada tabel biodata. Karena apa? Karena di sini pada tabel biodata terletak ada codejur. Sedangkan codejur ini merupakan suatu primary key yang terdapat pada tabel jurusan. Maka dari itu, kita akan memilih codejur sebagai foreign key-nya. Nah, kita akan inputkan atau masukkan perintah yaitu alter tabel biodata. Nah, di sini alter tabel biodata yang dimaksudkan itu adalah kita akan merubah tabel biodata. Karena apa? Karena kita akan mengubahnya untuk memasukkan suatu foreign key-nya atau kunci tamunya. Maka dari itu kita akan menggunakan alter perintah dari alter tabel biodata. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada perintah berikutnya, yaitu add constraint FK atau foreign key garis bawah biodata garis bawah relation garis bawah jurusan. Foreign key yaitu kode jurusan atau codejur. Reference jurusan codejur. Nah, di sini kita akan blok setelah kita memasukkan atau menginputkan perintahnya yaitu alter tabel biodata, add constraint, FK garis bawah biodata, garis bawah relation, garis bawah jurusan, foreign key codejur, references jurusan dalam kurung codejur. Kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya apa? Yang artinya perintah yang kita inputkan atau yang kita masukkan sudah sukses untuk dijalankan. Untuk melihat hasil atau outputnya, kita harus klik kanan dan refresh object browser. Kemudian kita klik lagi sekali yaitu database mahasiswa, kemudian tables, kemudian kita klik biodata, kemudian kita klik index. Nah, di sini sudah terdapat FK atau foreign key-nya yang mana digunakan untuk menghubungkan antara tabel jurusan dengan tabel biodata. Maka dari itu harus diperlukan suatu foreign key atau kunci tamunya. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan kata maupun kekurangan materi. Saya mohon maaf, saya tutup dengan terima kasih.